Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita bisa bertemu lagi masih dengan mata pelajaran biologi. Gimana kabarnya semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Sehat ya. Baik, sebagai bentuk puji syukur kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa, alangkah lebih baiknya sebelum memulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa silakan dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelasnya Novel, silakan dipimpin berdoanya Novel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk memulai pembelajaran sebelum dimulai, Ibu absen dulu ya seperti biasa. IPA 2 ya. Ini 11 IPA 2 ya? Sekarang tuh tanggal 25. Oke, Ibu absen dulu. IPA 2 siapa yang hari ini nggak masuk? Sri? Sri kenapa Sri? Sri sakit. Terus siapa lagi? Raka? Oh iya ya, Raka nggak ada. Raka kemana? Sakit juga. Raka tuh ini Raka Zahra ya. Itu siapa lagi? Siapa? Ahmad Nurrahman Aprian. Oh, si Sule. Kenapa Sule? Aprian izin. Izin. Terus ada lagi? Udah. Jadi 3 orang ya yang nggak masuknya. Oke. Untuk yang lagi sakit kita doakan semoga cepat sembuh. Dan untuk yang sehat tetap jaga kesehatan ya. Apalagi sekarang di musim hujan seperti sekarang, penyakit itu mudah datang ya. Oke. Absen sudah, kita lanjut. Oke, sudah siap untuk belajar hari ini? Oke, kalau sudah siap kita mulai saja. Kita mulai dengan apresiasi terlebih dahulu. Oke, sebelum ke materi inti, kita mulai dulu dengan apersepsinya. Nah, di sini Ibu punya pertanyaan. Kalian pernah tidak ketika di ruangan atau di luar ruangan atau ketika jalan-jalan itu kalian menghirup udara, kemudian udara tersebut tiba-tiba mengganggu pernapasan kalian? Pernah tidak? Pernah. Gimana perasaan kalian? Sesek? Ada yang sesek, ada yang langsung bersin, ada yang langsung batuk juga ya. Yang jelas ketika kalian menghirup udara yang tidak enak, itu mungkin ada respon dari tubuh kalian secara spontan ya. Nah, kemudian pernah tidak kalian ketika bernapas, bukan pernah tidak ya, ketika kalian bernapas, kira-kira organ pernapasan apa saja yang berfungsi dalam pernapasan tersebut? Apa saja? Hidung, terus apa lagi? Paru-paru, apa Satria? Tenggorokan, terus apa lagi? Hah? Trakea. Nah, itu merupakan organ-organ tubuh yang memang berfungsi ketika kita bernapas gitu ya. Nah, sesuai dengan materi hari ini, bahwa syarat mempelajari materi hari ini adalah kalian sudah pernah mempelajari organ-organ pernapasan.
pernapasan. Minggu kemarin kan sudah kita pelajari ya, organ pernapasan pada manusia itu ada apa saja. Tadi seperti yang disebutkan bahwa ketika kita bernapas, organ yang yang berperan dalam pernapasan itu adalah hidung, terus paru-paru, terus tenggorokan, ada juga laring, terus apa lagi? Faring, trakea, ya. Oke, kita lanjut. Nah, sebelum ke pembelajaran, biar lebih semangat lagi, kita ke motivasi terlebih dahulu. Oke. Nah, sebelum ke sebelum ke ice breaking, gini, untuk pembelajaran hari ini semoga tetap bermanfaat buat kita ya. Nah, yang akan kita pelajari itu semoga nantinya bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Oke, sesuai dengan yang ada di layar, kita biar lebih semangat lagi, kita ice breaking terlebih dahulu ya. Oke, untuk ice breakingnya, kalian sudah pernah ice breaking? Sudah ya. Selain Ibu juga sudah menerapkan ice breaking sebelumnya, kalian juga mungkin oleh guru-guru yang lain pernah ice breaking juga ya. Oke, untuk ice breaking kali ini silakan boleh berdiri semuanya. Baik. Untuk ice breaking kali ini kita ada permainan lagi. Permainannya itu bermain ekspresi. Kalau dulu Ibu pernah ice breaking, kita bermainnya bersatu dan berpisah atau sel dan jaringan. Nah, kalau sekarang kita bermainnya itu bermain ekspresi. Jadi nanti kalian akan mengekspresikan sesuai dengan yang Ibu instruksikan. Yang jelas, ekspresinya itu ada hubungannya dengan materi kita hari ini. Nah, kalau ekspresinya yang paling bagus, yang paling lucu, dan yang paling relate dengan kehidupan kenyataannya, nanti Ibu kasih hadiah secara langsung. Jadi, sok pang lucu-lucu nak, sing lucu-lucu nak, sing bagus, sing sesuai dengan kehidupan sehari-harinya. Oke, kita mulai, sudah siap? Oke, kita mulai dengan ekspresi pertama. Bisa kan bermain ekspresi ya? Oke, kita mulai dengan ekspresi yang pertama. Ibu sambil lihat ya, biar nanti bisa menentukan mana yang paling bagus, yang paling lucu. Oke, kita mulai dengan ekspresi yang pertama. Ekspresi sesak napas. Oke. Wah, Jeffrey, wah. Oh, ini Jeffrey menyayangi sekali ya. Oke, terus kenapa Raka? Oh, Raka ini Rifki, Ibu suka ketemu terus ya. Terus ekspresi bersin. Ini kayaknya ada yang bersin beneran deh. Terus oke, ekspresi menghirup mau kentut. Oke. Terus ekspresi batuk lebay. Oke, ternyata menghayati sekali ya, baik, cukup bermain ekspresinya. Ternyata mungkin karena itu semua sepertinya sudah pernah dialami oleh kalian, jadi kalian begitu menghayati ekspresinya, begitu relate sekali dengan kehidupan sehari-hari, dan ya lucu juga sih ya. Oke, silakan duduk. Nah, Ibu tunjuk yang paling bagus ekspresinya. Kalian tahu kan siapa? Itu menghayati sekali ya, biar memang lucu. Oke, yang pertama yang paling bagus ekspresinya adalah Jeffrey, silakan ke depan, Jeff. Nih, jangan dilihat dari hadiahnya ya. Lumayan buat ngemil ya. Terus ekspresi yang kedua ada siapa yang paling lucu? Yang paling lucu siapa? Yang paling lucu siapa? Bukan
ya. Oke. Selanjutnya, yang paling menghayati selanjutnya siapa ya? Ada siapa? Elsa. Elsa. Ke depan, Sa. Oke, iya. Oke, cukup ya. Nanti ada hadiah-hadiah lain bagi yang memang pembelajarannya aktif gitu ya. Tapi tadi sudah cukup lucu, ada Wardah, ada Jeffrey, ada Elsa. Sudah menghayati sekali ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, untuk pembelajaran hari ini, adapun untuk tujuan pembelajarannya, nah kita akan mempelajari tentang kelainan dan penyakit pada sistem pernapasan. Nah, seperti tadi kita ice breakingnya tentang hal-hal yang memang mengganggu pernapasan kita ya, hal-hal yang memang bisa terjadi terhadap pernapasan kita. Sesuai materinya, bahwa materi yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang kelainan dan penyakit pada sistem pernapasan yang nantinya itu akan menjadi gangguan bagi pernapasan kita gitu. Nah, adapun untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama itu nanti kalian setelah mengamati video gangguan pernapasan, peserta didik mampu menganalisis kelainan dan penyakit terkait sistem pernapasan. Kemudian yang kedua, nanti akan ada diskusi. Jadi setelah diskusi kelompok, kalian harus mampu menjelaskan minimal 4 gangguan sistem pernapasan gitu. Kemudian yang ketiganya, setelah melakukan diskusi juga, kalian harus mampu menjelaskan hubungan gangguan pernapasan tersebut dengan struktur organ pernapasannya. Dan yang terakhir, itu setelah melakukan diskusi kelompok, kalian mampu menyajikan hasil analisis pengaruh pencemaran udara terhadap kelainan pada struktur dan fungsi organ pernapasan manusia. Tuh. Nah, adapun untuk KKN kita di materi ini pun sama seperti KKN yang sebelum-sebelumnya, yaitu ada di 75 ya. Kemudian, nah untuk pembelajarannya, nanti proses pembelajarannya ini berbeda seperti sehari-hari yang terkadang Ibu menggunakan model discovery learning. Kalau sekarang yang akan Ibu gunakan yaitu metode pembelajaran PBL atau problem based learning. Jadi metode pembelajaran yang berpusat pada masalah atau diawali dengan masalah gitu ya. Nanti ada pemecahan masalah di pertengahannya. Kemudian nanti kita akan bagi kelompok, terus ada diskusi kelompok juga, terus nanti ada mengisi LKPD sama memecahkan masalah dari LKPD, kemudian ada presentasi, dan yang terakhir kita akan menyimpulkan materi bareng-bareng dan mengerjakan kuis. Itu yang paling seru lagi ya. Kita akan mengerjakan kuis untuk menguji pemahaman kalian. Oke. Kita lanjut. Kita mulai dengan orientasi masalah ya. Nah, untuk orientasi masalah di sini, Ibu punya video terkait dengan gangguan pernapasan. Nanti silakan kalian perhatikan dari video ini, bisa kalian kembangkan materinya. Nanti Ibu ada LKPD, kalian bisa kembangkan di LKPD tersebut ya. Kita lihat dulu video berikut ini. Selamat datang di channel Guru IPA. Semuanya perhatikan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai gangguan pada sistem pernapasan manusia dan upaya untuk mencegah atau menanggulanginya. ISPA atau infeksi saluran pernapasan atas. Ada tayangan orang yang menghirup apa ini? Infeksi virus, bakteri atau jamur pada sistem pernapasan bagian atas, yaitu meliputi infeksi pada hidung, sinus, taring, dan laring. Beberapa jenis ISPA antara lain influenza, tonsilitis, faringitis, laringitis, rinitis, dan sinusitis. Nah, ini lagi apa nih orangnya? Virus, bakteri, atau jamur tersebut juga dapat menginfeksi sistem pernapasan bagian bawah. Ini organ apa nih yang bagian bawah meliputi trakea, bronkus, dan alveolus. Infeksi saluran pernapasan bagian bawah paling umum terjadi yaitu pneumonia, tuberkulosis, asma, kanker paru-paru, dan bronkitis. Influenza. Oke, cukup. Nah, dari video tayangan tadi, kita akan coba untuk memecahkan masalah ya.
Masalah yang akan kita pecahkan itu, sebelum kita ke masalahnya, kita memecahkan masalah, Ibu mau bikin kelompok terlebih dahulu untuk menyelesaikan LKPD. Oke, Ibu punya LKPD yang harus kalian kerjakan secara berkelompok. Nah, LKPD-nya nanti berupa kanva, tapi Ibu bagi kelompok dulu. Untuk pembagian kelompoknya, minggu sebelumnya kan Ibu sudah bagi kelompok ya? Ada, kalau nggak salah ada 4 kelompok. Bener nggak? Ya, karena di kelas lain juga Ibu baginya hanya 4 kelompok. Nah, untuk 4 kelompok tersebut, nanti Ibu akan sajikan masalah, setiap kelompoknya berbeda-beda dengan yang lainnya. Nah, kalian harus memecahkan masalah tersebut. Silahkan, karena kalian sudah tahu nama-nama kelompoknya, sudah tahu kan semuanya? Waktu minggu kemarin Ibu suruh kalian mencatat nama-nama kelompoknya di buku catatan biologinya. Silahkan duduknya per kelompok. Sok, Mariung, heula. Sok, duduknya per kelompok. Sok, duduknya per kelompok. Kalau misalkan bisa, nah bisa. Duduknya per kelompok. Satu saja berarti yang dimajukannya satu. Satu aja yang dimajukannya, artinya ada sini. Mejanya hanya satu yang disatukan. Ini geser, berarti ke kanan. Sudah? Oke, sudah? Ini sudah per kelompok semua? Kalau ini, Raka, sudah? Awas nanti, Raka lagi. Novel sama Robi, ya Robi. Itu Wardah nanti keluarnya gimana? Bisa tapi ya, nanti kalau ini mah tinggal mundur dulu. Siapa? Nanti tinggal mundur aja dulu tindanya. Oke, coba perhatikan lagi. Dari video tayangan tadi, kira-kira apa yang terlintas di benak kalian? Kira-kira apa yang terlintas di benak kalian? Apa, Satria? Pilek. Ya, tadi Satria melihat tayangan video, katanya ada orang yang lagi pilek ya. Terus ada lagi, siapa? Ada lagi? Tadi dari video itu katanya ada film. Terus apa lagi? Apa? Oh, gangguan paru-paru karena ada gambar paru-paru ya. Tadi kan ada orang yang lagi bersin, ada yang lagi pilek beler ya, ada yang lagi pegang paru-paru karena ada gambar paru-paru. Oke. Nah, dari tayangan tadi ada pilek, ada paru-paru. Sekarang kita coba untuk menganalisis penyakit-penyakit yang menyebabkan gangguan pernapasan. Nah, untuk menganalisisnya di sini Ibu punya LKPD. Nah, kita ke LKPD. Sebentar. Oke. Kita ke LKPD dulu. Nah, di sini Ibu punya 4 LKPD. Nah, LKPD-nya jangan lihat barcode-nya ya. Nanti kalian akan Ibu arahkan untuk men-scan barcode ini. Di sini ada 4 barcode, di mana setiap barcode itu milik satu kelompok. Misalkan ada barcode 1 artinya itu untuk kelompok 1. Barcode 2 berarti untuk kelompok 2. Nah, kalian tinggal scan saja barcode tersebut.
Nah, nanti kalian akan diarahkan langsung menuju Canva, di mana LKPD-nya itu dalam bentuk Canva. Artinya kalian harus mengerjakan LKPD di Canva tersebut langsung. Nanti di LKPD-nya itu ada video tentang beberapa kelainan atau penyakit yang menyerang sistem pernafasan. Silakan kalian pecahkan masalahnya, jawab pertanyaannya, selesaikan dan perhatikan, kemudian analisis, amati video tersebut, gitu ya. Oke, di sini sudah gadgetnya sudah pada punya ya. Sepertinya kalau anak SMA itu semuanya sudah pada punya gadget ya. Jadi silakan keluarkan gadgetnya. Ada yang tidak ada kuotanya? Kalau tidak ada, silakan boleh tethering dulu ke temannya ya. Nanti kalau ke Ibu Maya, silakan untuk setiap kelompoknya boleh men-scan barcode LKPD-nya masing-masing ke depan. Silakan. Kalau dari situ nyampe boleh, tapi kalau tidak sampai boleh silakan perwakilannya ke depan. Kalau bisa semuanya men-scan karena ini bisa diakses oleh semua orang. Sok ke depannya saja. Sa, ke depan Sa. Tinggal scan ke depan. Trin, silakan boleh di-scan. Kelihatan nggak? Kalau nggak kelihatan sok ke sini. Ini aja sama Gaby aja. Tajrinya biar agak geser tajrinya ke sini duduknya biar ini. Nah, barangkali ini mau ke depan ya. Leg. Iya, betul. Atau buka aja. Enggak, yang lain kelompoknya Sabila, kelompok berapa, Devi? Kelompok 4. Sudah kelompoknya Sabila? Sudah masuk? Oke. Gimana Sab bisa masuk? Tidak bisa, sok ke depan saja. Gak apa-apa kalau nggak bisa mah tinggal ke depan. Robi, barangkali mau men-scan. Sok silakan di-scan oleh semuanya biar aktif semuanya karena nanti ada penilaian aktivitas ya. Oke, maju aja, sok di maju aja. Bisa kembali ya? Digeser ke bawah bisa Pak? Apa mulai? Apa ini? Oh, Kindi ya. Kindi sok ikutan Kindi ya. Ya, sama Bima. Nabil. Ibu suka ketukar ya antara Bima sama Nabil. Padahal beda ya. Sama-sama pendiam. Ini mencegah, berarti si Nabil bisa mengubah. Ini tuh Kezia ya. Benar Kezia. Mencegahnya ada berapa? Jadi udah sampai ke pencegahan, nyampe ke pencegahan ya. Kalau kelompok ini sudah sampai mana? Sama pencegahan juga. Kelompoknya Tiara ya. Rifki. Ingat waktunya hanya 15 menit ya. Kalian ibu kasih waktu mengerjakan LKPD-nya hanya 15 menit. Sekarang sudah berjalan sekitar 5 menit. Kelompoknya Gaby
Dinda, Wardah, Dina. Terus tuh dia kayak dia manggilnya Gina, ternyata Wardah Gina. Dia itu Fairin Gina. Ini Wardah Gina Regina Payung. itu Regina Fairin. Ini Wardah Gina ya. Ya lucu. Kita emang gemoy ya. Kepo bu belum. Apa? Tong di otak Ini apa saingan ya? Ini kelompok berapa ini? 2. Ini kelompok 3. Kelompok 2 sama kelompok 3 bersaing. Bersainglah yang sehat ya. ulang main gembul. Kesimpulan. Ini kita yang ini ya. Oke, ini sudah sampai mana, Gaby? Yang poin C. Oh, yang pencegahan ya? Pencegahan sama cara menanggulanginya. Kelompok 2 sudah sampai mana kelompok 2? Sama, sudah sampai ke pencegahan. Kenapa? Soal yang lainnya ikut mengerjakan ya. Jangan hanya mengandalkan satu orang saja. Kalau kurang kolomnya, Boleh ditambahkan kalau kurang kolomnya? kolom ini digedein. Oh, digedein, iya gedein aja. Pakai ini aja di enter. Di enter dia juga nanti membesar sendiri. Nanti dia akan membesar sendiri kalau di enter. Dia sudah jauh. Sudah sampai kesimpulan? Sudah. Oke, ini kelompok 1 ya? Kelompok 4. Yang ini berarti kelompok 1 ya? Kelompoknya Tiara. Kelompok 4 sudah sampai kesimpulan. Kenapa, Rafi? Hurufnya dikemanain? Oh, diperkecil tuh. Kalau kelompoknya Rafi nggak cukup, diperkecil hurufnya. Nah, biar cukup ya. Jawabannya panjang-panjang mungkin. Kenapa aja? Panjang? Apanya yang panjang? Oh, jawabannya panjang. Jawabannya panjang-panjang. Jadinya kolomnya nggak cukup. Waktunya 5 menit lagi. Sudah? Kelompok 4 sudah? Wih, hebat. Bagus ya, sudah selesai kelompok 4. Sepertinya kelompok 4 kompak ya, yang mengerjakannya nggak cuma 1 orang. Ada Nabil, ada Satria, ada Sabila, Devi, Kezia. Ini tuh siapa? Indah. Oh, Tipani. Indah yang mana? Oh iya, ibu lupa banget. Oh iya, kelompoknya Pepe juga kompak. Oke, kelompok 4 bagus, sudah selesai. Bagi-bagi aja tugasnya, kan itu ada beberapa masalah ya.
Nah, misalkan satu orang mengerjakan masalah yang pertama, dua orang mengerjakan masalah yang kedua. Waktunya tinggal 5 menit lagi. 4 menit lagi. Sudah, Jep? Sudah? Tinggal apanya? Oh, tinggal dikecilin tulisannya. Oke. Tadi tuh Zahra tuh nggak sekolah ya? Zahra mah ada ya? Sri ya yang nggak ada tuh. Oke, kita lihat progres kalian. Kelompok 4 sudah selesai. Kelompok 1 mana? Nih, sudah selesai belum? Sedikit lagi, ayo. Waktunya 2 menit lagi. Waktunya 2 menit lagi. Kelompoknya Gaby sudah? Sudah. Berarti kelompok 3 sudah selesai, kelompok 4 sudah selesai. Kelompok 1 dan 2 gimana? Kelompok 2 sudah, tinggal kelompok 1 sudah. Sedikit lagi. Silakan, boleh barangkali kalian mau menambahkan kreativitas di Canva-nya, silahkan, boleh. Mau tambahin kayak waktu itu, ditambahin bunga-bunga. Oke, waktunya sudah habis. Oke, kelompoknya Tiara sudah selesai? Sudah. Oke, tinggal sedikit lagi, mungkinnya tinggal merapikan. Boleh, sambil kelompok Tiara merapikan. Karena tinggal merapikan saja ya, karena tugasnya sudah selesai. Nah, sekarang kalian sudah selesai semua berarti? Sudah, 1, 2, 3, 4, oke, sudah selesai semua. Baik, karena sudah selesai semua, sekarang kita coba untuk menyajikan hasil analisis, hasil pengamatan kalian terhadap masalah yang akan kalian pecahkan tersebut. Kita coba untuk mempresentasikannya. Kita presentasikan per kelompok, boleh maju ke depan. Nanti presentasikannya langsung di Canva-nya di depan. Kalian boleh bawa handphonenya, barangkali di depan susah, kalian boleh pakai handphone sendiri, di Canva-nya sendiri, atau boleh langsung di layar, di LED di sini. Oke, kita mulai mempresentasikannya, kita sajikan data-data yang sudah kalian amati tadi. Kita mulai dengan kelompok berapa dulu? Ada yang bersedia? Ada yang berani? Mau kelompok 4? Boleh. Kelompok 4 sudah siap sepertinya. Yang lain boleh perhatikan sambil kalian juga mencoba untuk mengembangkan jawaban kalian ya. Kelompok 4 silakan boleh ke depan ya. Kelompok 4 dulu. Yang lainnya, kelompok yang lainnya silakan perhatikan. Karena apa? Karena setiap kelompok itu masalah yang dianalisisnya itu berbeda-beda. Tapi pelan-pelan atuh. Oke. Sebentar. Ini kelompok 4 ya. Kita buka LKPD kelompok 4. Kita buka LKPD kelompok 4. Nah, untuk kelompok yang lainnya, kelompok 1, 2, 3, perhatikan ke depan, kan sudah selesai punya kaliannya. Nah, kenapa harus diperhatikan? Karena masalah mereka, masalah kelompok yang lain itu berbeda dengan masalah kalian. Jadi kalian harus perhatikan apa yang kelompok 4 sudah selesaikan ya. Sebentar, karena ini terkait jaringan, maklum ya, sekarang tuh musim hujan, jadi jaringannya sering error. Kita lihat memang terkendalanya selalu di jaringan ya. Kalau kita mau
menggunakan pembelajaran berbasis PACK tuh seperti ini terkadang ya. Tapi tidak apa-apa. Kalian di handphone sudah selesai? Oke, kita mulai saja. Boleh sambil ininya muncul karena sudah ada di handphonenya masing-masing. Sok dimulai saja. Siapa yang mau ininya? Waktu presentasinya hanya 5 menit ya. Masing-masing kelompok itu hanya punya waktu mempresentasikan hasilnya 5 menit saja. Kita mulai, silakan Satria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bawa HP-nya aja. Saingan dan penyakit ML. Itu dengan bagian ada dan Kakak ke kelompok kalian berarti. Kan saja ya. Mencegah adalah infeksi virus yang menyerang sistem pernapasan, yaitu hidung, tenggorokan, dan saluran. Bahkan paparan virus influenza yang keluar melalui kesehatan air minum ataupun mesin. dari berat adalah pada Kalau ada yang tidak dipahami, kalian nanti boleh bertanya. Jelaskan hubungan antara pencemaran udara pencemaran udara dapat mempengaruhi penyebaran penyakit karena asap dan bahan dapat membawa virus influenza. Pencemaran udara juga dapat melemahkan sistem pernapasan manusia, meningkatkan resiko infeksi, dan membuat individu lebih rentan terhadap penyakit pernapasan. Udara yang tercemar dapat saluran pernapasan, membuat individu lebih rentan terhadap penyakit. Bahasan kelompok 4, kelompoknya Satria itu tentang influenza. Jabri barangkali mau nanya barusan. Sok barangkali mau ditanyakan. Ya. Ya, gimana? orang yang Jeffrey, iya Jeffrey. Ahmad Jeffrey, ya. Barusan bertanya. Kelompok 4 mau ditampung dulu atau mau langsung dijawab? Boleh. Ya. Demam, sakit kepala, batuk-batuk, gatal-gatal, kehilangan. iya Tadi Jeffrey batuk. Jangan-jangan itu kena virus influenza. Tapi nafsu makan. Bagus ya, itu salah satu untuk menanggulanginya ya, harus banyak makan ya biar cepat sembuh ya. Nah, yang utamanya mah berarti harus pakai masker. Tuh, kata kelompok 4 juga. Ini tadi Jeffrey batuk-batuk, itu ada kemungkinan terkena influenza, berarti harus memakai masker Jack, nanti takut menularkan ke temannya ya.
Tidak ada? Tidak ada? Oke, tidak ada katanya. Berhubung waktunya juga sudah cukup, sudah 5 menit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus dulu buat kelompok 4. Kembali. Oke, kita lanjutkan ke kelompok yang lainnya. Ini kenapa ya? Kok nggak mauen? Oh, gangguan? Mungkin ini kenapa? Oh, ininya. Oh, nggak biasanya ya? Kita ke sini. Oke, kita lanjut ke kelompok. Kita lanjutkan ke kelompok. Oke, sebelum lanjut ke kelompok ini, tadi sudah Satya jawab ciri-ciri influenza. Nah, salah satunya yang sedang terjadi pada Jeffrey ya, itu ada batuk, ada bersin, ada demam. Jeffrey demam juga nggak? Enggak, ya semoga saja bukan ya, cuman hanya serak biasa ya. Oke, kita lanjut ke kelompok 3 dulu deh. Kelompok 3 siapa? Kelompoknya siapa? Oh, kelompoknya Gaby sama Winda dan kawan-kawan. Silakan boleh ke depan. Waktunya juga sama ya, hanya 5 menit saja. Yang lainnya boleh diperhatikan. Irfan? Gimana? Sebelum kita bacakan hasilnya, saya akan membacakan apa yang kita lakukan. Paru-paru adalah jenis kanker yang terjadi ketika sel-sel di dalam paru-paru mengalami terkendali. Sebab kanker paru-paru utamanya terkait dengan paparan karsinogen, terutama rokok. Bagaimana kelainan atau penyakit baik itu penyebab ataupun dampaknya. Kanker paru-paru, rokok adalah penyebab utama dan boleh paru-paru pun Dampak kanker paru-paru adalah gangguan pernapasan. Kanker paru-paru dapat menyebabkan gangguan pernapasan, termasuk kesulitan bernapas dan sesak napas, kelelahan dan demam. Penderita kanker paru-paru sering mengalami kelelahan yang berlebihan dan kelemahan karena dampak. Oke, jelaskan gimana cara terhadap kelainan dengan struktur dan fungsi organ pernapasan. Karena udara terutama partikel-partikel seperti debu atau zat kimia dapat mengiritasi saluran pernapasan. Hal ini dapat menyebabkan peradangan, rongga hidung, tenggorokan, dan bronkus. Paparan jangka panjang terhadap polutan udara tertentu seperti pneumonia bercahaya dapat meningkatkan paru-paru dengan merusak paru-paru. Barangkali mau ditayangkan. Kalau klik aja. Oh, ini simulasi kenapa orang bisa kena kanker paru-paru nih. Keren ya? Ini alveolusnya nih.
Lanjut lagi Kak. Sabil. Mau ditampung dulu? Yang lainnya. Fajrin. Fajrin. Elsa. Well, mau ini nambah lagi ada Elsa tuh. Ini kelompok 3 ya. Ya, boleh dijawab. Ada jawab sama siapa? Sama Niki? Oh. Kok sakit di seluruh tubuh terus batuk terus berdarah, harus diwaspadai ya. Kalau tanda-tanda itu ada di kalian itu harus diwaspadai ya, biar bisa cek dari dini. Oke. Ya. Apa yang harus kita lakukan? Penanganan utama terhadap kanker paru-paru stadium awal adalah dengan operasi. Jika kanker telah mencapai stadium lanjut, maka penanganan dapat dilakukan dengan radioterapi dan kemoterapi. Pencegahan kanker paru-paru dapat dilakukan dengan berhenti merokok atau menghindari asap rokok. Mana tadi? Mantap ya jawabannya. Nah, sudah habis ya waktunya, silakan boleh ditutup. Ya. Ya, konsultasi dari kami. Waalaikumsalam. Bagus ya penampilan dari kelompok 3. Oke, sekarang kita lanjut dengan penampilannya kelompok berapa ya? Kelompok 2 dulu deh. Kelompok 2 dulu. Kelompok 2. Tadi kita sudah tahu tuh ada apa, influenza, ada juga kanker paru-paru. Sekarang kita ke kelompok 2. Nah, kelompok 2 ini bagus nih. Bolehlah. Boleh. Boleh sakit terbesar ya boleh. Nih kelompok 2 ya. Kan boleh yang lainnya boleh perhatikan nih. Sepertinya beda lagi ya kalau yang ini. Ini boleh tuh display itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 2 akan melakukan Dalam suatu penyakit atau kondisi ketika pengguna mengadang
mengubah dan menghasilkan lebih sehingga menyulitkan seseorang atau penderita tersebut untuk bernafas. Kalau debu, asap rokok, bulu binatang, udara dingin, aktivitas fisik, sampai paparan zat kimia. Dampak yang terjadi bila orang tersebut terkena asma ada atau sesak nafas, batuk, terutama pada malam, dan menyebabkan suara saat bernapas. Jadi pada paru-paru terutama pada bagian saluran nafas dan pada penderita asma otot bronkitis akan mengencang dan menebal. Akibatnya saluran udara menjadi teriritasi dan meradang serta dipenuhi oleh lendir-lendir. Hal tersebut menyulitkan udara yang kita nafas untuk bergerak melalui tabung bronkus dan sulit mencegah dan menanggulangi penggunaan penyakit mulai gejala asma, menghindari menuju asma, jaga kebersihan lingkungan untuk pola hidup sehat, mengelola stres dengan baik. Adapun cara menanggulangi atau mengobati penyakit lainnya boleh asma perhatikan ya. yaitu menggunakan inhaler, menegakkan wudhu terapi, obat atau menggunakan obat-obatan yang sudah diresepkan. Kesimpulan, Kalau tidak terlihat ke depan aja, kalau tidak terlihat itu juga. adalah penyakit pernapasan udara yang kotor. Dan pemaparan Dek. Mau ditampung atau barangkali yang lainnya dulu? Mungkin. Mimin, Tiara. Apa maksudnya bagaimana? Bawa obatnya. Membawa obat bagaimana menangani ya, penanganan awal dari penderita asma ya. Dijawab. Kalau sakit tetap dapat nilai ya. Nanti Ibu kasih buat lagi buat yang paling aktif. Jawaban dari Devi ya. Gejala awalnya. jawab pertanyaan dari adalah bagaimana itu kita tenang, saling
dan segera ke dokter. Tapi katanya kalau misalnya kita di sekolah, sama aja kayak itu dua kemarin kasih air hangat, dan Diistirahatkan, ditenangkan mungkin ya. ya tarik nafas. Oh, Gaby mau bertanya. Jadi intinya mencegah mungkin ya, mencegah kambuhnya asma gitu, atau memang mencegah terkena penyakit asma. Tangannya berarti mencegah gimana agar asmanya tidak kambuh. Bima, jangan melamun terus. Ayo, ikut berperan aktif, Bim. Biar tidak bengong, Bim, ya. Siapa yang mau menjawabnya? Oh, Kairin, silakan Kairin. Menjawab pertanyaan dari Dewi, apa faktor pemicu yang dapat membentuk serangan asma dan bagaimana cara menghindarinya? Dari paparan asap rokok, debu, polusi udara, bau-bauan yang mengiritasi seperti parfum, obat semprot, serangga, deterjen, kiat. Dan jangan memelihara hewan seperti anjing. Gunakan kasur dan bantal sintesis atau jika tidak ada gunakan kain penutup yang terbuat dari bahan sintetis. Tuh, gimana, Gil? Cukup? Cukup ya, waktunya juga sudah habis. Silakan boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus ya, pemaparannya cukup jelas dan bagus. Sekarang kita lanjut ke kelompok terakhir. Itu ada kelompok 1 ya. Silakan kelompok 1. Kelompoknya Mimin. Ya, besar aja nih. Biar kelihatan. Lainnya perhatikan ya. Nah, kalau tadi ada influenza, ada apa lagi? Kanker paru-paru, terus ada asma. Nah, sekarang kita lihat di kelompok 1 apa masalahnya ini di kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok kelompok diskusi kami tentang gangguan sistem pernapasan untuk sekilas video tentang dari video ini merupakan dampak dari bronkitis adalah gangguan pernapasan dan penyempitan pada saluran bronkitis. Penyebab bronkitis dibagi menjadi dua, yaitu infeksi dan non-infeksi. Bronkitis akibat infeksi dan bisa berasal dari virus atau bakteri. Sementara penyebab bronkitis non-infeksi adalah dan paparan debu atau polusi. Dan dampaknya itu juga
Penyakit tersebut dapat ditandai dengan nyeri dada, demam, dan sesak napas. Hingga struktur organ yaitu yang udara dari bagian tenggorokan disebabkan oleh kebiasaan merokok. Mencegahnya yaitu pertama menghindari paparan polusi. Jadi kesimpulannya sebabnya bagi dari dua yaitu infeksi dan terdapat Dan cara mencegah yaitu dengan tidak merokok atau menghindari panas rokok dan menghindari paparan polusi udara. Dan cara menanggulanginya yaitu memakai masker saat keluar rumah, mencuci tangan secara bersih dan menghindari kebiasaan merokok. Siraman jika ada Satria. Nih. Biasanya pada penderita bronkitis itu yang terinfeksinya itu di organ apa atau di bagian apa gitu ya? menjawab, jawabannya saluran bronkitis. Jadi yang terkenalnya saluran bronkitis. Nah ini ke sini kan ke ibu, ini ke kelompoknya. Itu ada siapa tuh Kezia? Yang bagus ya. Bronkitis itu bisa menular nggak ya? Menjawab, bronkitis kronis biasanya berawan Winda ya? Durasi. Gimana ulangi pertanyaannya, Win? Kronis dan bronkitis akut. Kronis itu seperti apa? Bronkitis akut itu seperti apa? Itu tetap berjalan. menjawab pertanyaan dari Linda yaitu bronkitis akut dengan padan badan bronkial dengan gejala yang berlangsung hingga 2 minggu. Sedangkan bronkitis kronis kadang terjadi dalam jangka. Waktunya sudah habis ya, nanti boleh di belakang layar saja ya. Barangkali mau bertanya lagi, karena waktunya kan cuma 5 menit ya. Oke, boleh silakan Tiara ditutup saja. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau materi yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus sekali ya penampilan dari semua kelompoknya. Dan ternyata memang cukup aktif ya yang lainnya. Sepertinya ini pembahasan yang cukup menarik. Bahkan tadi setelah ditutup aja oleh siapa kelompok terakhir, kelompok 1 ya,
kelompoknya Mimin ternyata masih ada yang ngacungkan tangan mau bertanya. Nah, itu tandanya memang pembahasan ini cukup menarik bagi kalian, terlebih lagi bahwa gangguan sistem pernapasan itu memang sering terjadi di kehidupan kita sehari-hari ya. Oke, terima kasih untuk semua kelompoknya. Kita kasih applause dulu untuk semua kelompok. Nanti di akhir ada spesial dari Ibu untuk kelompok yang paling bagus penampilannya. Nanti ada hadiah ya dari Ibu. Oke, nah sekarang kita lihat. Kita coba analisis dan sambil mengevaluasi juga jawaban dari teman-teman kita terkait penyakit yang menyerang gangguan pernapasan atau sistem pernapasan. Nah, kita coba kita lihat. Nah, silakan kalian boleh analisis jawaban kalian yang tadi dengan video yang akan Ibu tayangkan. Di sini Ibu punya video. Nah, kalian boleh menyamakan atau menganalisis kembali jawaban kalian ya. Apakah sudah sesuai atau belum gitu ya. Oke, kita lihat. Di channel Guru IPA. Nah, tadi kan sudah sampai sini ya. Pada kesempatan kali ini kita Nah, akan membahas mengenai pada sistem pernapasan bagian atas, yaitu meliputi infeksi pada hidung, sinus, paring, dan laring. Beberapa jenis ispa antara lain influenza, tonsilitis, faringitis, laringitis, rinitis, dan sinusitis. ini kan tampilan yang di awal ya. Bakteri atau jamur tersebut juga dapat menginfeksi sistem pernapasan bagian bawah, yaitu meliputi trakea, bronkus, dan alveolus. Infeksi saluran pernapasan bagian bawah paling umum terjadi yaitu pneumonia, tuberkulosis, asma, kanker paru-paru. Yang disebutkan ini ada tadi yang dibahas oleh teman kita ya penyakitnya. Influenza. Nah, ini ada influenza. Siapa yang bahas influenza? Kelompok 4 ya. Kita lihat. Influenza virus. Gejala umum influenza yaitu demam dengan suhu lebih dari Ini sama tadi ya sudah dijelaskan oleh kelompoknya Satria. bersin-bersin, batuk, sakit kepala, sakit otot, dan rongga hidung berasa gatal. Dengan kondisi hidung tersumbat, penderita influenza akan kesulitan untuk bernapas. Virus influenza keluar dari tubuh seseorang bersamaan dengan batuk dan pilek, kemudian disebarkan melalui udara. Selain itu, virus juga dapat menular ketika seseorang menyentuh permukaan yang terkontaminasi virus. Berarti jangan sembarangan ya. Tersebut menyentuh mulut dan mata. Oh, jangan sembarangan menyentuh mulut dan mata kalau tangan kita dalam kondisi kotor. Sebaiknya kita selalu menggunakan masker ketika berkendaraan dan rajin mencuci tangan dengan menggunakan Sering-seringlah mencuci tangan dengan sabun. Asma. Asma merupakan salah satu kelainan yang menyerang saluran pernapasan. Asma dapat disebabkan oleh faktor lingkungan. Faktor lingkungan yang dapat menyebabkan asma diantaranya masuknya zat pemicu alergi atau alergen dalam tubuh. Ini yang asma siapa tadi? Oke, kelompok 2 ya. Hewan peliharaan dan lain-lain. Masuknya alergen akan memicu tubuh untuk menghasilkan senyawa kimia seperti prostaglandin dan histamin. Senyawa kimia tersebutlah yang dapat memicu penyempitan saluran pernapasan. Penyempitan yang terjadi pada saluran pernapasan Karena saluran pernapasannya menyempit, alhasil si penderita asma ini dia kesulitan dalam bernapas. Jadi dia itu kayak mengi. Mengi itu mengi. Jadi dikatakannya mengi. Jadi nama saya suka mengi. Jadi disebutnya mengi. Selanjutnya ada kanker paru-paru. Siapa yang kanker paru-paru tadi? Kelompok siapa? Kelompok Winda, Gaby. Berarti kelompok 3 ya? Oh, ini paru-parunya nih. Ini kankernya nih. tidak segera ditangani. Kankernya. Menyebar ke seluruh Maksudnya ini paru-paru terjadi bahkan menjadi kanker. di sekitar paru-paru. Gejala orang yang menderita kanker paru-paru yaitu batuk disertai darah, berat badan berkurang drastis, napas menjadi pendek,
dan sakit pada bagian dada. Sekitar 85% kasus kanker paru-paru disebabkan oleh merokok dalam jangka waktu. Nah, bagi anak laki-laki jangan coba-coba merokok ya. Nah, ini sudah dipelajari nih, kanker paru-paru itu bisa menyebabkan kanker merokok tuh. Jauhi yang namanya merokok kalau ingin sehat. Nanti minggu depan kita praktek ya, kita praktek tentang bahaya merokok. Nah, jangan lupa nanti kalian siapkan rokok. Nanti ibu aja yang nyiapkan, takutnya kalian mah disalahgunakan ya. Nah, sekarang ini ada bronkitis. Kalau bronkitis ini suaranya nggak jelas ya. Nah, di sini pada bronkitis ini terjadi gangguan pada cabang trakea. Jadi cabang trakea di bagian dalam. Ada cabang trakea itu kan ke sini ke paru-paru. Nah, bagian cabangnya itu disebut dengan bronkus. Nah, bronkitis ini terjadinya itu pada bronkus. Nah, disebabkan oleh adanya infeksi. Infeksi ini akan menyebabkan penderita bronkitis tepatnya pada bronkusnya. Bentar. Oke, kita play lagi. Nah, jadi pada penderita bronkitis ini yang tersumbatnya itu adalah pada saluran bronkusnya atau cabang trakea. Nah, ini menghasilkan pada cabang trakeanya itu menghasilkan lendir yang dapat menyumbat si bronkus ini. Nah, inilah bronkusnya. Kita lihat ya. Nah, jadi ini bronkusnya kan kalian mungkin sering lihat ya. Nah, ini nih tampilan si paru-paru. Nah, inilah bronkusnya, si percabangan ini. Cabang trakea ini ada kan paru-paru itu ada paru-paru kiri, ada paru-paru kanan. Nah, di percabangan ini disebutnya bronkus. Yang terkena bronkitis itu, si bronkusnya itu dia menghasilkan lendir karena adanya infeksi, sehingga si bronkusnya menjadi tersumbat. Karena tersumbat, yaitu ya otomatis si penderitanya akan mengakibatkan sesak nafas gitu. Ini pada bronkus ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Ada yang mau ditanyakan? Oke, dari pembelajaran sekarang ada yang bisa menyimpulkan apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Ada yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini apa? Ada yang mau menyimpulkan? Tidak ada? Oke, Ibu tunjuk saja yang tadi banyak sekali yang paling aktif. Ada Fajrin. Oke, Fajrin silakan. Boleh simpulkan apa pembelajaran atau apa yang kita dapat di pembelajaran kita hari ini? Oke, jadi gangguan pernapasan atau penyakit dan kelainan pada sistem pernapasan itu bisa disebabkan oleh virus dan bakteri. Betul. Ada lagi yang menyimpulkan? Oke, Satria, gimana Satria? Iya, betul. Selain disebabkan oleh virus dan bakteri, gangguan pernapasan juga bisa disebabkan oleh adanya pencemaran udara atau udara yang sudah terkontaminasi atau polusi udara gitu ya, Satria. Bagus sekali. Terus ada lagi, Jeffrey. Mau Jeffrey? Oke, gimana Jeff? Udah senyum-senyum dari tadi? Ya, gimana? Atau kelainan yang menyerang itu influenza, ispa, kanker paru-paru dan Oke, contoh dari gangguan pernapasan atau kelainan dan penyakit pada sistem pernapasan itu ada influenza, asma, kanker paru-paru, sinusitis, ada bronkitis katanya. Oke, bagus. Ada lagi? Ada lagi yang mau menyimpulkan? Oke, Nopel. Gimana, Pel? sebenarnya mencegah gangguan pernapasan. Iya, seperti tadi video yang ditayangkan ya, bahwa salah satu pencegahan
terjadinya kelainan atau gangguan pernapasan itu bisa dengan cara rajin mencuci tangan atau menjaga kebersihan, juga bisa dengan memakai masker. Tuh seperti Intan selalu memakai masker. Terus ada siapa lagi yang dekat Winda tuh? Siva, ada Siva juga yang memakai masker. Nggak apa-apa untuk pencegahan ya. Gitu. Oke. Nah, itulah kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran kita bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari, terkhususnya untuk menjaga kesehatan kita agar terhindar dari yang namanya gangguan pernapasan. Oke, di akhir pembelajaran Ibu mau tahu pemahaman kalian terhadap pembelajaran kita. Jadi di sini ada evaluasi. Evaluasinya berupa soal-soal. Nah, kalian lihat ya, ini barcode. Padahal ini soal evaluasi. Soal evaluasinya ini berupa TTS. Tahu TTS? Apa TTS? Teka-teki silang. Biar lebih seru, Ibu buat evaluasi pembelajarannya berupa TTS. Silakan kalian scan barcode ini, nanti akan diarahkan ke word wall. Nah, di word wall tersebut itu ada TTS yang harus kalian isi. Nah, nanti kalau nanti bisa terlihat tuh siapa yang paling bagus nilainya ya dan yang paling cepat. Sudah masuk? Semuanya harus masuk karena ini evaluasi. Kindi, apanya mana? Sok masuk Kindi. Masuk. Kerjakan soal evaluasinya. Ini untuk menguji pemahaman kalian terhadap pembelajaran kita hari ini ya. Silakan. Di scan barcode-nya. Sudah masuk? Sudah masuk? Waktunya hanya 5 menit. Ada 10 soal berupa soal teka-teki silang atau TTS. Silakan diisi TTS-nya. Sudah masuk semua? Mana? Ibu lihat. Ki, sudah masuk Ki? Sudah? Iya betul. Udah tinggal start. Iya, klik start. Silakan klik start. Satria sudah? Yasmin sudah? Oke, tinggal klik start. Siti sudah, Siti? Ya, tinggal diklik saja. Kalau mau dijawab, tinggal klik nomornya. Nanti ada pertanyaan. Di TTS-nya, itu kalian tinggal klik nomor, nanti muncul pertanyaannya. Nah, kalian isi semua sampai penuh TTS-nya. Oke, kita lihat. Nah, ini TTS-nya ya. Kita lihat. Nanti di sini muncul nama-nama kalian. Kita lihat siapa peringkat yang paling atas. Yang paling atas Ibu kasih hadiah. Awas, jangan diskusi. Kerjakan masing-masing. Ya? Barcode-nya? Oke. Kali butuh barcode lagi, silakan. Sudah masuk semua? Awas, jangan diskusi, jangan kerjasama, karena ini dijadikan sebagai alat evaluasi nantinya untuk mengetahui sejauh mana pemahaman konsep kalian terhadap materi yang kita pelajari sekarang. Fokus saja. Jadi kalau misalkan sudah selesai semua, muncul pertanyaan, pilihnya yang leadership atau masukkan nama. Nanti ada diarahkan untuk memasukkan nama kalian. Oh, ada yang tidak dipahami, boleh ditanyakan.
Correct artinya benar. Kalau salah dia akan tulisannya wrong. Ya. Ya. Ingat waktunya hanya 5 menit. Lihat, perhatikan waktu di atas. Oke, jangan diskusi. Kerjakan masing-masing. Sudah selesai? Waktunya sudah habis ya. Kita lihat yang paling atas siapa? Nah. Ya, dikasih nama leaderboard. Nanti itu leaderboard itu dikasih nama ya. Jangan lupa kasih nama. Jadi pilihnya leaderboard. Nah, ini yang paling atas ada Gaby, ada Intan, ada Novel, Devi, Winda. Nah, ini kenapa enggak ini? Ayo. Sok. Jangan lupa leaderboard ya. Oke. Sudah. Waktunya sudah habis. Masih berjalan waktunya? Ibu, Oh, Japri masih berjalan? masih Bu. Oh, berarti telat ininya masuknya. Oke. Bagi yang sudah, kita lanjut ke evaluasi. Sudah? Nah, sekarang kita lanjut. Sudah masuk semua? Sudah selesai semua? Ada yang sudah masuk lagi? Nih, udah banyak nih. Ada Gaby, Intan, Novel, Devi, Winda. Bisa? Oke. Stop, waktunya habis. Sudah dikirim? Sudah ini semua? Nggak dikirim ya, karena otomatis itu mah. Otomatis tersimpan. Oke, sekarang kita lanjut ke refleksi. Oke. Nah, dari materi yang sudah kita pelajari, kira-kira ada yang masih belum dipahami? Ada yang masih belum dipahami? Sudah cukup? Sudah paham semuanya? Nah, semoga yang belum selesai mengerjakan nilainya bisa jadi lebih bagus ya. Oke, sebagai akhir dari proses pembelajaran kita hari ini, Ibu mau melakukan refleksi dulu biar kedepannya pembelajaran kita menjadi lebih baik lagi ya. Nah, untuk refleksinya, silakan kalian boleh scan ini. Di situ ada beberapa pertanyaan tentang proses pembelajaran kita agar nanti pembelajaran kita kedepannya menjadi lebih baik ya. Silakan diisi refleksinya. Biar apa? Biar jadi pertimbangan untuk Ibu biar memperbaiki pembelajaran kita ke depannya. Untuk refleksinya boleh nanti diisi sambil istirahat karena sekarang sudah waktunya istirahat. Nah, waktu KBM kita sudah habis, sudah waktunya istirahat. Refleksinya silakan boleh diisi sambil istirahat saja ya karena ini biar untuk kedepannya memperbaiki proses pembelajaran kita. Oke.
Sebelum diakhiri pembelajaran, bentar. Ibu tunjuk dulu kelompok mana yang paling bagus performanya. Oke, yang paling bagus performa. Sebenarnya semuanya juga bagus ya, tapi ada yang paling bagus untuk penampilannya. Yang paling bagus penampilannya itu adalah kelompok 2. Kelompoknya Fajrin ya, selain aktif-aktif juga interaktif ya. Bagus untuk kelompok Fajrin. Nanti ada hadiah dari ibu ya. Oke, terus ibu pilih lagi yang paling aktif. Yang paling aktif itu siapa ya? Wah, ternyata sama ya. Yang paling aktif yang pertama adalah Fajrin lagi. Silakan boleh ke depan Fajrin. Ini ada cemilan sedikit dari ibu ya. Boleh. Kemudian yang paling aktif kedua adalah mana ya? Ada Elsa. Elsa dapat 2 ya. Kemudian yang ketiga ada Satria. Satria. Selamat. Oke, Satria. Terus yang keempatnya siapa ya? Ada ini siapa ya? Gaby. Gaby, selamat buat Gaby. Oke, cukup ya. Selamat untuk yang paling aktifnya. Yang lainnya semoga jadi motivasi ya, biar jadi lebih aktif lagi. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, sebelum diakhiri, untuk minggu depan kita akan mengadakan praktikum tentang masih gangguan pernafasan, tapi kita akan praktek minggu depan bagian praktikum. Untuk praktikumnya, praktikum tentang pengaruh merokok ya, pengaruh merokok terhadap sistem pernafasan. Jadi minggu depan kalian bawa botol. Nanti rokoknya dari ibu, kalian tinggal siapkan uangnya saja. Takutnya kalau bawa rokok dari rumah nanti dimanfaatkan, disalahgunakan. Jadi kalian, ibu yang menyediakan rokoknya, kalian tinggal sediakan uang untuk membeli rokok tersebut ya. Karena untuk kepentingan praktikum tetap dari kalian. Bawa botol aqua. Bawa botol aqua, si tutup aquanya dibolongin sesuai ukuran rokoknya. Paham ya? Ngerti nggak? Jadi bawa botol aqua yang sama tutupnya, nanti tutupnya dibolongin sesuai dengan ukuran rokok. Jadi nanti si rokoknya kita masukin ke botol aqua. Paham nggak? Nah, jadi kalian cukup bawa botol aqua dan uang untuk beli rokok saja. Nanti ibu yang menyediakan rokoknya, biar tidak bawa rokok dari rumah. Nanti kalau bawa rokok dari rumah kena razia ya. Nggak boleh bawa rokok. Jadi untuk minggu depan silakan bawa alat dan bahan praktikumnya. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Untuk hari ini kita cukupkan. Silakan novel boleh diakhiri. Istirahat ya. Oke, hari ini kita cukupkan saja. Kita akhiri pembelajarannya. Terima kasih. Boleh istirahat. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.